Shalom damai sejahtera, saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa beserta dengan saudara sekalian, dan kekuatan daripada Tuhan selalu menopang hidup saudara. Nah, saudara sekalian yang Tuhan kasihi, tidak terasa bahwa kita sudah masuk di dalam bulan November. Dan di bulan ini saudara, saya akan membahas tema-tema yang berkaitan dengan bersyukur atau pengucapan syukur. Nah saudara, di dalam pertemuan hari ini saya mengajak saudara buka Alkitabmu dan perhatikan Mazmur 40 ayat 1 sampai 11. Mazmur 40 ayat 1 sampai 11. Saudara, bersyukur merupakan salah satu nilai penting di dalam hidup kita. Bahkan di dalam bersyukur ada kekuatan. Kekuatan itu bukan karena kita bersyukurnya, tetapi bersyukur itu kita menyadari dan kita menerima bahwa Tuhan itu baik, dan kita menerima keadaan yang kita alami saat ini di sini tanpa ada keluhan. Nah saudara, ketika hati kita bisa bersyukur, maka di sanalah kekuatan dari Tuhan memenuhi hati kita dan sukacita surgawi memenuhi hati kita. Nah saudara-saudara, mari kita perhatikan di dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai 11. Saudara silakan baca ke 11 ayat itu. Nah saudara, saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Saudara, suatu hari ada seorang suami yang baru pulang kerja dan kelelahan dengan berbagai urusan dan masalah di kantor, dan menemukan istrinya di rumah sudah tertidur nyenyak. Lalu dia berdoa, "Tuhan, saya pergi kerja setiap hari 8 jam, sedangkan istri saya hanya diam di rumah. Saya ingin dia tahu betapa susahnya dan beratnya pekerjaan saya. Sebab itu, izinkanlah tubuhnya bertukar dengan saya 1 hari saja ya Tuhan. Amin." Tuhan yang maha bijak mengabulkan permintaannya itu. Besok pagi suami ini bangun dengan tubuh seorang wanita seperti istrinya. Lalu segera dia bangunkan anak-anak. Dia siapkan makanan pagi untuk suami tanda kutip dan anak-anaknya. Siapkan tas dan makan siang anak dan antar anak mereka ke sekolah. Kembali ke rumah, mengantar pakaian untuk dibawa ke laundry, ke bank untuk deposit, dan dalam perjalanan pulang dia mampir ke supermarket untuk belanja kebutuhan keluarga. Tiba di rumah, dia bayar tagihan-tagihan, bersihkan tempat makan kucing dan anjing, memandikan anjing, dan memberi makan ikan hias yang ada di akuarium. Tahu-tahu sudah jam 1 siang. Lalu buru-buru dia rapikan ranjang, bersihkan lantai dan dapur, masukkan pakaian kotor ke mesin cuci, dan segera pergi menjemput anak-anak dari sekolah. Dalam perjalanan pulang sempat dia berargumentasi dengan anak-anaknya, dan tiba di rumah dia beri makan anak-anak dan mengawasi mereka mengerjakan pekerjaan rumah. Sambil nonton TV, dia menyetrika pakaian dan sempat menelpon teman untuk mengobrol, melepaskan rasa stresnya. Tak terasa sudah jam 5 sore. Buru-buru dia masak nasi, bersihkan sayuran untuk salad, goreng ikan, dan masak sop untuk makan malam. Dan siapkan anak-anak
untuk setelah makan malam, dia cuci piring, bersihkan meja dan dapur, lipat pakaian, dan siapkan anak-anak untuk tidur. Jam 9 malam, si suami yang tadi sudah berganti tubuh dan menjadi istri sudah kelelahan. Dia cuci muka, sikat gigi, dan siap-siap mau tidur. Suaminya, tanda kutip, yang baru selesai nonton TV, kemudian mengajaknya melakukan hubungan suami istri, dan tanpa mengeluh dia melayani suaminya. Besok paginya sang suami langsung berlutut di pinggir ranjang dan berdoa. Katanya, "Tuhan, saya mengaku salah karena saya telah iri hati kepada istri saya. Saya sungguh tidak tahan. Tolong Tuhan kembalikan saya seperti semula. Amin." Saudara, lalu kemudian Tuhan yang maha bijak menjawab, "Anakku, pelajaran ini sudah kau mengerti. Aku senang mau mengembalikanmu seperti semula. Namun kau harus sabar menunggu 9 bulan, sebab kemarin malam kau hamil." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ini adalah sebuah cerita. Dan cerita ini sepertinya adalah cerita yang lucu, tetapi saudara maknanya sangat dalam. Nah, saudara, seringkali kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Akibatnya saudara, kita tidak bisa bersyukur dan tidak bisa menerima keadaan kita apa adanya. Seperti suami di atas cerita tadi. Dia merasa lelah, dia merasa capek, stres karena pekerjaan. Sementara ketika dia sudah pulang kerja, dia melihat istrinya sudah sangat santai, bahkan sudah tidur. Padahal istrinya sudah setengah mati mengurus rumah tangga, mengurus keluarga, mengurus anak dan keluarganya. Saudara-saudara, kita menjadi sulit bersyukur karena kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain yang keberadaannya ada di atas kita. Akibatnya saudara, kita melihat orang lain lebih bahagia dan kita menjadi iri. Dan akibatnya saudara, kita tidak bisa bersyukur. Kita tidak bisa bersyukur karena kita seringkali melihat ke atas dan kita bukan melihat ke bawah. Kita tidak mencoba untuk melihat ke bawah atau di sekitar kita. Kita merasa bahwa hidup kita lah yang paling menderita. Padahal saudara, masih banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Hanya kita tidak tahu atau kita tidak mau mencoba untuk melihat di sekitar kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Mazmur 40 mengajarkan kita untuk bersyukur. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan Mazmur 40 sebagai Mazmur ucapan syukur dan doa. Seorang penafsir pernah mengatakan bahwa Mazmur 40 adalah Mazmur pengucapan syukur dalam penderitaan. Mazmur ini masuk dalam kategori Mazmur mesianik karena di dalam beberapa ayat di dalamnya merupakan suatu nubuatan tentang Yesus Kristus. Ayat 8 sampai ayat yang 10 saudara bisa perhatikan di sana. Mazmur 40 merupakan satu mazmur yang sangat iluminatif tentang kehidupan bersyukur yang sebenarnya. Saudara, seringkali kita bersyukur karena mendapatkan berkat yang kita nilai secara materi dan hanya di mulut kita. Tetapi pemazmur mengajar kita bersyukur bukan karena kita telah menerima berkat materi atau terlepas dari persoalan dan kesulitan hidup, melainkan ketika kita berada di dalam persoalan pun kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Saudara, ada dua hal yang diajarkan di dalam Mazmur 40 ini. Yang pertama saudara adalah alasan-alasan untuk bersyukur. Alasan-alasan yang pemazmur paparkan bagi kita untuk bersyukur. Yang pertama saudara, mengapa
kita bersyukur? Yang pertama adalah Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar doa kita. Perhatikan saudara kata aku menunggu dengan sabar atau tekun kepada Tuhan di dalam ayat 2. Saudara, ayat ini untuk menyatakan ketekunan dan kesabaran pemazmur dalam berharap kepada Tuhan dengan ucapan syukur sekalipun situasi yang berbahaya belum berlalu. Namun dia yakin bahwa Tuhan sudah mendengarkan seruannya di dalam doa. Saya yakin saudara hari-hari ini walaupun situasinya tidak mudah, tetapi saya percaya bahwa doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan sudah didengar oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara kita bersyukur. Yang kedua, Tuhan mengangkat aku. Di dalam terjemahan ayat ketiga mengatakan, menerjemahkan lobang kebinasaan. Kalau NIV menerjemahkan lobang berlumpur. Saudara, untuk apa pemazmur menyatakan hal ini? Untuk menyatakan kondisi pemazmur yang sedang berada dalam situasi yang berbahaya dan mengancam nyawanya. Nah, di dalam situasi yang berbahaya, di dalam situasi yang sangat mengancam nyawanya, dikatakan bahwa Tuhan mengangkat dia. Itu sebabnya pemazmur bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, Tuhan menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ayat 3b. Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, ia menempatkan aku di atas bukit batu sehingga langkahku mantap. Untuk menyatakan bahwa Tuhan telah melepaskan dirinya dari bahaya dan menempatkan dia di tempat yang sangat aman, bukit batu. Bahkan di ayat keempat dia juga menjelaskannya. Yang keempat, saudara, mengapa bersyukur? Tuhan memberikan nyanyian baru di dalam ayat 4. Saudara, Tuhan bukan hanya mengangkatnya, tetapi Tuhan juga memberikan nyanyian baru di dalam mulutnya. Nyanyian baru di sini bisa berarti nyanyian yang baru. Lewat situasi yang bahaya, ada pencerahan untuk menciptakan nyanyian baru, menunjukkan bahwa pemazmur yang disegarkan oleh Tuhan, sehingga muncul puji-pujian dan syukur dari dalam mulutnya. Kata memuji adalah tehila yang berarti praise, adoration, dan thanksgiving, yaitu pengucapan syukur. Ayat yang ke-6, saudara, merupakan satu kesimpulan mengenai pengakuan pemazmur tentang apa yang Tuhan telah lakukan baginya, dan pemazmur mengingatnya. Bahkan ia mengatakan bahwa kebaikan Tuhan itu terlalu besar untuk dihitung. Dengan kata lain, segala perbuatan Tuhan bagi dirinya tidak akan pernah terhitung karena terlalu besar dan terlalu banyak. Kita tidak akan bisa menghitung segala berkat Tuhan dengan kemampuan kita. Karena itu pemazmur kemudian masuk di dalam bagian kedua sebagai ungkapan syukurnya melalui tindakannya, yaitu mempraktekkan kehendak Tuhan, merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, tadi yang pertama, bagian pertama adalah mengapa kita mengucap syukur. Ada beberapa hal di sana mengapa kita mengucap syukur, alasan untuk mengucap syukur. Dan yang kedua, inti daripada mengucap syukur adalah mempraktekkan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita, itulah ucapan syukur yang tertinggi. Itulah ucapan syukur yang sebenarnya. Pemazmur mengatakan di ayat 9 bahwa dia senang melakukan kehendak Tuhan. Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allah, hukum-Mu kusimpan di dalam hati, untuk menyatakan ketaatan pemazmur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, mengabarkan keadilannya di ayat yang ke-10. Bahasa Indonesia menerjemahkan, dalam himpunan umat-Mu kuwartakan kabar gembira,
bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Dengan tiada hentinya hal itu kumaklumkan. Engkau tahu semua itu, ya Tuhan. Ucapan syukur yaitu mengabarkan keadilannya. Yang ketiga adalah membicarakan kesetiaan dan keselamatan dari Tuhan. Ayat yang ke-11. Kabar keselamatan itu tidak kusimpan dalam hati, pertolongan dan kesetiaanmu selalu kuberitakan. Di depan himpunan umatmu, aku tidak berdiam diri, tetapi kumaklumkan kasih dan kesetiaanmu. Saudara-saudara, itulah yang pemazmur sampaikan di dalam Mazmur 40 ini, yaitu kita mengucap syukur karena Tuhan telah mendengar doa kita, Tuhan telah mengangkat kita, Tuhan telah memberikan nyanyian baru kepada kita. Tetapi juga jangan lupa aspek kedua, bahwa ucapan syukur yang tertinggi adalah kita melakukan kehendak Tuhan, yang dikatakan oleh pemazmur bahwa aku melakukan kehendak-Mu, aku mengabarkan keadilan-Mu, aku membicarakan kesetiaan dan keselamatan dari Tuhan kepada orang-orang lain. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bersyukurlah dengan mengingat segala kebaikan Tuhan dan praktekkanlah firman-Nya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan hanya di mulut kita mengucap syukur, tetapi juga melalui hidup kita, yaitu mempraktekkan firman-Nya. Semakin kita diberkati, haruslah kita semakin setia, semakin taat, dan semakin mencintai Tuhan. Semakin kita diberkati oleh Tuhan, mestinya kita semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Semakin hidup kita meningkat, mestinya kita semakin setia melayaninya, karena kita sadar dan kita mengakui seperti pemazmur mengakui, banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakannya dan menyatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ayat 6, silakan saudara perhatikan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan sudah mendengar doa-doa kita. Tuhan sudah mengangkat kita keluar dari lumpur dosa dan menyediakan kita keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan di dalam menjalani hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan juga sudah memberkati hidup kita. Semoga saudara hati kita selalu dipenuhi dengan ucapan syukur, dan hidup kita mencerminkan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Melalui kehidupan kita, Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang besar di dalam hidup kami, yang tidak bisa kami hitung karena terlalu besar. Tuhan, hari ini kami bersyukur kami boleh belajar dari pemazmur di dalam Mazmur 40 untuk bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, jikalau kami melihat apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kami, biarlah kami juga boleh berkata terlalu banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, dan kami bersyukur untuk itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan Tuhan berkati saudara-saudara kami dimanapun saat ini mereka berada. Kiranya Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menopang mereka dengan kuasa dari Tuhan, sehingga di dalam hidup mereka boleh tetap teguh berdiri bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.